Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, terdiri dari saya sendiri, Anas Muhammad Alifi, terus ada Mirza Kamaluddin, terus ada Laluna Hilwa, ada Hilda Dawiyah. Langsung saja yang pertama, slide-nya bisa dipindah. Yang pertama, pengertian kilah mental. Dalam konteks psikologi Islam, kilah mental dalam konteks psikologi mengacu pada bentuk pembenaran diri atau rasionalisasi yang digunakan untuk menghindari perasaan bersalah, kecemasan, atau konflik internal. Ini adalah salah satu mekanisme pertahanan ego yang membantu seseorang melindungi harga diri dengan memberikan alasan yang tampak logis. Tetapi sebenarnya hanya menyamarkan motif atau perilaku yang tidak dapat diterima secara moral atau sosial. Dalam perspektif Islam, kilah mental dipandang sebagai sikap yang merugikan iman karena menyebabkan seseorang tetap dalam kebatilan dan sulit bertaubat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilda. Oke, baik. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, sekarang kita akan membahas beberapa ayat dalam Al-Quran yang bisa dijadikan kilah mental. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya sabar, tawakal, dan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang intinya Allah mengingatkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, tetapi janji kebahagiaan ada bagi mereka yang bersabar. Selanjutnya ada pada surat Asy-Syarah ayat 5-6 yang intinya adalah bahwa di setiap kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan, membentuk dasar kelah mental berupaya keyakinan bahwa tantangan akan berlalu. Oke, selanjutnya Mbak Laluna, slide-nya. Nah, di poin ketiga ada Quran Surat Ar-Rod ayat 28 yang menjelaskan bahwa ketenangan sejati bukan datang dari keadaan luar, tetapi dari koneksi batin yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada di Surat Az-Zariyat ayat 56 yang intinya adalah memusatkan tujuan hidup pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat membantu kita melihat makna di balik segala ujian dan menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mirza. Baik teman-teman, masuk ke faktor-faktor penyebab gangguan mental dalam menurut Islam ya. Jadi pandangan Islam sendiri tentang penyakit jiwa. Dalam pandangan Islam, gangguan mental sering kali dikaitkan dengan sifat-sifat buruk atau perilaku tercela yang dikenal dengan istilah al-akhlak al-mahzumah, al-mazmumah, seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, dan juga emosional. Hasan Muhammad Asyarkawi dalam bukunya Nahwu Almiyah An-Nafsi mengklasifikasikan bahwasanya gangguan jiwa menjadi 9 kategori, yaitu pamer atau riya, marah, al-ghadab, lalai dan lupa, was-was, frustasi atau alias rakus, kemudian terperdaya atau al-ghurur, sombong serta dengki. Nah, beberapa sifat tercela ini relevan dengan gangguan mental karena dalam ilmu kesehatan sendiri sifat-sifat tersebut seringkali mencerminkan kondisi kejiwaan yang terganggu. Penderita gangguan jiwa seringkali menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh sifat-sifat buruk ini. Nah, kemudian apa aja sih faktor yang menyebabkan gangguan mental atau kilah mental itu dalam Islam? Yang pertama yakni tentunya kurangnya pengetahuan dan kebodohan dalam agama. Ketidaktahuan tentang ajaran agama dan prinsip-prinsip Islam dan prinsip hidup yang benar juga menyebabkan gangguan mental. Kekeliruan ini dapat dalam memahami agama atau kelemahan iman seringkali mengarah pada kebingungan dalam dan keresahan dalam hati. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 16 yang menjelaskan bahwasanya kebodohan dan kesalahan dalam mengikuti petunjuk Allah dapat menjerumuskan seseorang dalam kehancuran. Kemudian yang kedua ini perbuatan dosa dan menyimpang dari jalan Allah. Melakukan dosa atau terjerumus dalam maksiat bisa menyebabkan gangguan mental seperti rasa cemas atau depresi. Dosa mengarah pada hilangnya ketenangan batin. Dalilnya disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa dapat mengaburkan hati dan menghilangkan kedamaian jiwa, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan mental pula. Kemudian yang ketiga ada juga lingkungan yang tidak sehat.
Nah, lingkungan yang buruk atau pergaulan yang salah, nah itu bisa menyebabkan kebohongan atau kepalsuan dan menyebabkan akhirnya gangguan mental juga. Nah, hal ini dapat menambah stres dan perasaan terasing dalam diri seseorang. Disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 100 yang mengingatkan bahwasannya untuk berhati-hati terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sekitar yang dapat merusak kedamaian batin dan keyakinan seseorang. Kemudian yang keempat, ada kesulitan dalam menghadapi ujian atau musibah. Nah, tidak dapat menghadapi ujian hidup seperti kehilangan orang terkasih atau kemiskinan dapat menyebabkan gangguan mental seperti perasaan putus asa dan frustasi. Disebutkan juga dalam Quran surah Ali Imran ayat 139, ayat ini mengajarkan untuk tetap sabar dan tidak tenggelam dalam kesedihan saat menghadapi ujian yang berat. Yang kelima, kekosongan spiritual. Nah, kehilangan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dapat juga nih membuat kekosongan jiwa yang menyebabkan penyakit mental itu sendiri. Disebutkan dalam surah Ar-Ra'd 28 yang berbunyi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, itu disebutkan di bahwasanya dengan mengingat Allah kita dapat mengurangi kecemasan ataupun gangguan jiwa itu sendiri. Dan terakhir, terlalu fokus berat pada hal-hal duniawi. Jadi apa namanya? Kalian itu terlalu fokus dengan hal duniawi, jadi menyebabkan kegelisahan nih dalam hati kalian. Dalam Islam itu kan disebutkan bahwasanya dunia itu bukan tujuan akhir. Jadi jangan terlalu mementingkan dunia secara berlebihan. Disebutkan juga dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini mengingatkan bahwa fokus utama dalam hidup haruslah pada tujuan akhir, bukan pada hal duniawi yang bersifat sementara. Nah, tadi itu beberapa faktor yang menyebabkan cedera mental ataupun gangguan jiwa dalam perspektif Islam. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Mbak Laluna. Tidak terakhir. Oke, baik. Selanjutnya, saya melanjutkan mengenai metode terapi mental menurut Al-Quran. Jadi, metode terapi mental menurut Al-Quran itu banyak contohnya. Tetapi untuk saat ini yang akan saya berikan contohnya adalah terapi zikir dan terapi syukur. Yang pertama adalah terapi zikir. Arti zikir itu sendiri adalah berasal dari kata zakaro yang berarti mengingat. Dan dalam konteks Islam, zikir mencakup pengenalan akan kebesaran Tuhan. Zikir juga merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan dengan Allah. Nah, itulah manfaat zikir. Karena zikir merupakan salah satu amalan yang diperintahkan Allah yang memberikan ketenangan jiwa. Dan oleh karena itu, zikir itu sangat tepat untuk ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa. Terapi zikir juga dapat meningkatkan kesehatan emosional dengan mengurangi pikiran negatif dan menggantinya dengan optimisme dan juga harapan. Jenis-jenis zikir juga ada 3, yakni yang pertama zikir lisan, kedua zikir hati, dan zikir sir. Zikir lisan itu seperti rutin mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti zikir, tasbih, tahmid, dan juga takbir serta tahlil. Nah, yang kedua ada zikir hati. Zikir hati ini dengan merenungkan kebesaran Allah di dalam hati yang akan menimbulkan perasaan kedekatan emosional dan spiritual dengan Allah. Dan yang ketiga yakni zikir sir berkaitan dengan komunikasi batin dengan Allah, terutama ketika kondisi emosi sedang terganggu. Oke, selanjutnya adalah terapi syukur. Syukur adalah terapi untuk mengenali dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan individu mengenali aspek positif dan dari setiap peristiwa. Nah, dari yang ditampilkan oleh PPT ini, rasa syukur itu dapat disampaikan melalui hati, lisan, pikiran, dan juga perbuatan. Syukur dengan hati yang pertama itu dengan syukur yang disampaikan atau dibatinkan melalui hati yang tulus, melibatkan pengakuan batin atas rahmat-rahmat Allah dan kekaguman atas kebaikannya. Manfaat dari
Rasa terima kasih yang tulus ini adalah membantu seorang menghadapi situasi dengan lebih tenang dan dapat meningkatkan keimanan serta kecintaan kepada Allah. Kemudian yang kedua ada syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan melibatkan ungkapan rasa syukur melalui doa, pujian, atau pengakuan langsung atas nikmat Allah. Dan banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan melalui terapi syukur lisan ini, seperti membiasakan mengingat Allah secara lisan. Hal ini dapat meningkatkan keintiman emosional, dan penerapan terapi syukur ini adalah dengan rutin mengucapkan kalimat syukur seperti Alhamdulillah dalam berbagai situasi. Jadi, lisan kita itu akan terbiasa dengan mengucapkan hal-hal yang baik dan kalimat-kalimat yang baik pula. Yang ketiga, syukur dengan pikiran, yaitu mempraktikkan rasa syukur dengan pikiran berarti melatih diri untuk berfokus pada aspek positif dari setiap situasi. Bahkan selama masa-masa sulit, rasa syukur secara pikiran memiliki manfaat dalam mengurangi pikiran negatif dan kecemasan. Ini juga membantu individu melihat cobaan sebagai cara untuk lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan. Bersyukur dalam perbuatan atau tindakan berarti mengungkapkan rasa syukur melalui tindakan nyata. Misalnya berbagi dengan sesama atau beribadah. Manfaat dari sikap bersyukur ini dapat dirasakan oleh orang lain di sekitar kita dan tentunya dapat mempererat hubungan sosial dan membangkitkan semangat yang baik. Dalam terapi syukur ada banyak cara untuk melakukan perbuatan baik seperti yang tadi membantu orang lain dengan bersedekah dan menyumbangkan waktu untuk kegiatan sosial atau dengan mengikuti perintah Allah seperti sholat dan puasa. Jadi itu metode-metode dari kilah mental. Ada terapi zikir dan terapi syukur yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kami pada kesempatan kali ini ialah banyak hal yang bisa membuat manusia itu terpapar oleh kilah mental atau gangguan-gangguan mental. Tetapi dalam kitab suci kita, yakni Al-Quran itu sendiri, sudah banyak yang bisa diterapkan untuk memperbaiki atau menyembuhkan gangguan-gangguan mental itu tadi. Dengan banyak juga metode-metode dan juga mungkin dengan cara kita membaca Al-Quran itu sendiri itu sudah sebagai satu hal kecil yang membantu kesehatan mental kita. Dan juga metode-metode lain banyak, tidak hanya terapi zikir dan terapi syukur yang menjadi bahasan pada presentasi kali ini. Mungkin teman-teman sekalian bisa membaca atau mencari lebih jauh metode apa saja yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari yang bisa bermanfaat untuk kesehatan mental kita. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya. Eh, mungkin cukup dari kami kelompok 9. Semoga teman-teman yang ada di grup kelas menonton nggak cuman presensi ya kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.